The supervolcano that caused all this is ancient history. But could it happen again? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas berbagai penemuan ilmiah, eksperimen, dan peristiwa sejarah yang hampir membinasakan umat manusia. In the month of September, some 12,000 people died of influenza in America. But those numbers would be dwarfed, for the full horror now began. Lubang bor super dalam Kola. Pada tahun 1970-an, para ilmuwan Soviet memulai misi sederhana, mengebor bumi sedalam mungkin. Lubang bor super dalam Kola yang mencapai kedalaman 12,2 km masih menjadi titik buatan terdalam di dunia. Eksperimen yang dilakukan di sana memberikan banyak wawasan tentang kehidupan di bumi dan komposisi planet ini. Namun, bagaimana jika mereka menggali lebih dalam? Para ahli saat itu khawatir pengeboran bisa menembus mantel bumi dan memicu aktivitas vulkanik atau gempa besar. They drill into the crust using a 200-ton, 200-foot-high drilling machine, housed in a huge yellow tower in the center of the borehole site. Untungnya, mantel bumi tetap utuh. Proyek ini dihentikan pada tahun 1995 karena suhu yang semakin tinggi serta biaya yang membengkak. Mari kita berharap penghentian ini bukan karena kita nyaris memicu bencana geologi besar. Is it normal? Yeah. That's why we drilled here. Abnormally wide. Layer of permafrost. It reduced work by almost a year. Simulasi perang nuklir yang nyaris menjadi kenyataan. You might pay particular note to the nuclear submarines off the east and west coast. Okay. Pada tahun 1979, sebuah rekaman latihan yang dirancang untuk mensimulasikan serangan nuklir Soviet secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam sistem peringatan NORAD yang sebenarnya. Kesalahan ini hampir memicu kiamat nuklir. Alarm berbunyi dan layar menunjukkan seolah-olah ada serangan rudal yang mendekat. Para komandan militer segera bersiap menanggapi, mengaktifkan pasukan nuklir, dan membawa dunia ke ambang kehancuran. You taking everything you got? Damn it, Maureen, it's an alert! Untungnya, beberapa pihak yang tetap berpikir jernih menyadari bahwa radar dan sensor seismik tidak menunjukkan adanya ancaman nyata. Kesalahan ini ditemukan sesaat sebelum perintah serangan balik dikeluarkan. Meski begitu, insiden ini menunjukkan betapa dekatnya kita dengan kehancuran akibat kesalahan manusia. Ini menjadi pengingat bahwa di era nuklir, satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Stations, this is Crystal Palace initiating emergency conference. Stand by. Letusan Gunung Tera. Exploding pumice is piling up piece by piece. This accumulates at a tremendous rate, probably about this much an hour. Piles up, but then suddenly it changes. Gunung berapi telah membentuk peradaban berkat tanah subur yang ditinggalkan setelah letusan dahsyatnya. Namun, kekuatan destruktifnya juga dapat mengakhiri peradaban. Letusan Krakatau tahun 1883 melepaskan energi yang setara dengan 200 megaton TNT, menghancurkan Jawa dan Sumatera. Sedangkan letusan Tambora di tahun 1815 menyebabkan tahun tanpa musim panas, di mana abu di atmosfer menurunkan suhu global secara drastis dan memicu kelaparan di seluruh dunia. Namun, Gunung Tera yang meletus sekitar tahun 1600 sebelum Masehi menjadi salah satu letusan paling bersejarah. A superheated column of gas, ash, and rock blasted 6 miles into the stratosphere. Letusan ini menghancurkan sebagian besar peradaban Minoa yang diyakini sebagai inspirasi nyata dari legenda Atlantis. Ledakan dahsyat ini juga menyebabkan tsunami besar di Laut Mediterania, menghancurkan banyak pemukiman manusia awal. Jika dampaknya lebih luas, umat manusia mungkin bisa mengalami kemunduran ratusan tahun atau bahkan lebih buruk lagi. The annihilation of the Minoan culture was so fantastically catastrophic that the event may have planted the seed for one of history's most enduring myths. The Carrington Event. The superflare in our own solar system. Pada tahun 1859, matahari melepaskan badai geomagnetik yang begitu kuat hingga mengaliri kabel telegraf, memicu kebakaran, dan menciptakan aurora yang terlihat hingga dekat ekuator. Dikenal sebagai Carrington Event, peristiwa ini menjadi peringatan kosmik bagi peradaban manusia di era elektronik. Pada saat itu,
dunia masih bergantung pada uap, batu bara, dan minyak. Listrik masih jarang digunakan dan dampak badai matahari relatif terbatas. Namun, di era modern yang sangat terhubung secara digital, infrastruktur kita jauh lebih rentan. Jika peristiwa serupa terjadi lagi, dampaknya bisa menghancurkan satelit, melumpuhkan jaringan listrik, dan menjatuhkan masyarakat modern ke dalam kekacauan total. Diperkirakan, kerusakan akibat kejadian ini bisa mencapai triliunan dolar dan butuh waktu bertahun-tahun bagi dunia untuk bisa pulih. Krisis rudal Kuba. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Krisis rudal Kuba membawa umat manusia ke ambang kehancuran nuklir. Ketika Amerika Serikat menemukan instalasi rudal Soviet di Kuba, ketegangan meningkat menjadi kebuntuan selama 13 hari. Di balik layar, para pemimpin militer di kedua belah pihak mendukung opsi perang. Jenderal Amerika Serikat mengusulkan invasi ke Kuba, sementara komandan Soviet di Kuba diberi wewenang untuk meluncurkan serangan nuklir taktis jika mereka diserang terlebih dahulu. In a field near the village of San Cristobal, the photographs clearly showed 30-foot-long, medium-range Soviet nuclear missiles. Presiden John F. Kennedy dan pemimpin Soviet Nikita Khrushchev akhirnya memilih diplomasi daripada kehancuran. Mereka mencapai kesepakatan rahasia yang membuat rudal di Kuba dan kemudian di Turki dicabut. Krisis ini menjadi pengingat bahwa keputusan manusia dapat menentukan nasib dunia. Jika bukan karena beberapa pemimpin yang memiliki kepala dingin, peradaban seperti yang kita kenal bisa saja berakhir dalam api nuklir. You see, we and the Russians should not play games of chicken with each other to see how far one might go in a particular adventure without crossing that lethal line into nuclear war. Nomor 5, tabrakan Chicxulub. The KT impact wiped out 70% of all species on Earth. But despite the death and destruction, life persisted. Hampir bertabrakan dengan asteroid mengingatkan kita betapa rentannya kehidupan di bumi. Pada tahun 1989, asteroid 4581 Asclepius melintas sangat dekat dengan planet kita. Sekarang bayangkan jika asteroid itu tidak meleset seperti yang terjadi pada tabrakan Chicxulub. Sebuah batu luar angkasa seukuran Gunung Everest menghantam semenanjung Yucatan di Meksiko lebih dari 66 juta tahun yang lalu. Scientific instruments show the structure of the underlying rock has been deformed, revealing the boundaries of a colossal meteorite impact crater. Benturan ini melepaskan energi yang tidak bisa dibayangkan. Kebakaran besar dan hujan asam pun terjadi. Dampaknya juga memicu nuclear winter yang menghalangi sinar matahari. Zaman es instan ini menyebabkan runtuhnya sebagian besar ekosistem, memusnahkan 75% kehidupan di bumi, termasuk hampir semua dinosaurus. Jika kejadian serupa terjadi di masa depan, hasilnya hampir bisa dipastikan akan sama mematikannya. Flu Spanyol. No one has any idea that the disease will soon steal across the United States and that what is happening on an army base in Kansas is about to bring the nation and the rest of the globe to its knees. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, pandemi menunjukkan betapa rentannya peradaban manusia. COVID-19 melumpuhkan dunia, menewaskan jutaan orang, dan mengungkap kelemahan sistem yang saling terhubung. Namun, bahkan pandemi ini tidak sebanding dengan flu Spanyol di tahun 1918. Muncul di tengah bayang-bayang Perang Dunia Pertama, virus influenza ini menginfeksi sepertiga populasi dunia. Diperkirakan flu Spanyol menewaskan sekitar 50 juta orang, jauh melampaui jumlah korban perang itu sendiri. You can't barrier yourself from being exposed because the person who looks healthy may be spreading the disease. Dengan tidak adanya antibiotik untuk mengobati infeksi sekunder dan pengetahuan medis yang sangat terbatas, virus ini menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Kota-kota besar dan desa terpencil hancur, infrastruktur runtuh, ekonomi terhenti, dan masyarakat nyaris kolaps. Jika ada virus yang lebih mematikan dan lebih mudah menular, umat manusia bisa saja sepenuhnya punah. Everybody was living in deadly fear because it was so quick, so sudden, and so terrifying. It
destroyed the intimacy that existed amongst people. Zaman es dan supervulkan Toba. As we dug and as we started to realize that the bones were very concentrated in these layers that looked like they were debris flows, slumps coming off the side of the lake, we said, like, wait, maybe there is something here. Maybe there is something that's actually killing these animals and then burying them. Selama periode glasial yang menghancurkan, umat manusia nyaris punah. Saat lapisan es meluas ke berbagai bagian planet, iklim menjadi semakin dingin dan kering. Di era sebelum pertanian berkembang, sumber makanan menjadi sangat terbatas. Manusia purba hanya memiliki dua pilihan, bermigrasi atau mati. They knew that soon the wind spirits would bring snow, and snow would bring death. Selama ribuan tahun, Homo sapiens berjuang untuk bertahan hidup. Kemudian, letusan supervulkan Toba sekitar 70.000 tahun yang lalu semakin memperburuk suhu global. Bukti genetik menunjukkan bahwa populasi Homo sapiens sempat menyusut hingga hanya tersisa sekitar 1.000 individu. Population bottleneck ini begitu parah sehingga hampir menghapus spesies kita sepenuhnya. Untuk bertahan hidup, manusia harus beradaptasi dengan cerdas, bertahan di pesisir Afrika, dan bergantung pada sumber daya laut. Particles in the clouds scattered sunlight, causing the sky to appear blindingly bright, but blocking the warming rays of the sun. Wabah hitam. Wabah hitam adalah salah satu penyakit paling mematikan dalam sejarah manusia, menewaskan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Wabah ini menghancurkan hampir setengah populasi Eropa. Penyakit ini menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, menjalar melalui jalur perdagangan dan meninggalkan kehancuran di mana-mana. Masyarakat runtuh akibat ketakutan dan tahayul yang meluas di kalangan penyintas. Kekurangan tenaga kerja pun mengubah ekonomi dan struktur sosial. Namun, wabah hitam bukan sekedar bencana alam. Ini juga merupakan salah satu contoh awal dari perang biologis. Pada tahun 1347, pasukan Mongol yang mengepung kota Kaffa diduga melemparkan mayat yang terinfeksi wabah ke dalam kota. Hal itu kemungkinan besar mempercepat penyebarannya ke Eropa. Kejadian ini menjadi peringatan akan bahaya penyakit yang dipersenjatai di masa kini, di mana kemajuan bioteknologi dapat membuat patogen seperti wabah atau cacar menjadi senjata yang berbahaya. They suffered agonizing lumps in their necks. Just days later, 60% of them were dead. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Uji coba Trinity. The test was set at midnight. The prediction was there'd be 60-mile visibility and a certain wind pattern. Well, at midnight, it was raining cats and dogs. Uji coba Trinity menandai lahirnya era nuklir. Sebuah era yang lahir dalam api dan bisa berakhir dalam api juga. Sebagai ledakan nuklir pertama dalam sejarah, eksperimen ini penuh dengan ketidakpastian. Beberapa ilmuwan Trinity bahkan khawatir ledakan tersebut bisa membakar atmosfer bumi, menciptakan reaksi berantai yang dapat menghanguskan seluruh planet. Meskipun ketakutan itu tidak terbukti, uji coba ini mengkonfirmasi bahwa umat manusia memiliki kemampuan untuk menyebabkan kehancuran skala besar. I have to admit I didn't feel much of anything except great joy that it was a success. It was really later that we all began to think more about it. Sejak saat itu, senjata nuklir terus membawa dunia ke ambang kehancuran. Beberapa insiden nyaris meledak, mulai dari kesalahan pembacaan radar hingga latihan militer yang keliru menunjukkan betapa mudahnya situasi dapat lepas kendali. Kengerian dari potensi kehancuran yang dibayangkan dalam uji coba Trinity mencerminkan ancaman nyata dari perang nuklir yang masih ada hingga saat ini. Bumi dan umat manusia telah mengalami berbagai kejadian yang nyaris berujung bencana. Apakah ada peristiwa lain yang menurutmu layak untuk masuk daftar ini? Beritahu kami di kolom komentar.